Tolong bantu aku, jangan gugurkan anakku. Aku mohon padamu. Anak itu Su Cheng. 2 tahun lalu demi merusak hubunganku dan Xinian, kamu tidak segan menggunakan cara kotor naik keranjangnya agar bisa menikah dengannya. Sekarang kamu tidak tahan kesepian dan hamil dengan pria lain, dan masih ingin menyuruh Xinian membesarkan anakmu itu. Kamu bicara sembarangan, anak ini jelas darah daging Xinian. Su Cheng. Aku tahu kamu dan Xinian sudah menikah selama 2 tahun, dan belum juga dikaruniai anak. Kamu sangat panik demi mempertahankan posisimu sebagai Nyonya Kuang. Tapi kamu juga tidak perlu berselingkuh kan? Aku sangat kecewa padamu. Sungguh. Xinian, maafkanlah Su Cheng. Dia hanya terlalu menginginkan seorang anak untuk menahan hatimu. Laporkan dia, siapa itu Tan Momo? Kau mengarang cerita. Xinian. Jangan-jangan. Xinian. Jangan-jangan. Sudahlah, kamu keluar saja, biar aku sendiri yang mengurusnya. Mama. Ku mohon padamu demi pertemanan kita di masa lalu, tolong jangan gugurkan anakku. Aku mohon padamu. Memohon padaku. Haha. Su Cheng, kamu terlalu naif. 2 tahun lalu kalau bukan karena ayahmu yang memaksa Xinian menikahimu, aku pasti sudah menjadi istri sahnya sejak lama. Biar kulihat siapa yang bisa datang menyelamatkanmu hari ini. Biar aku beritahu kebenarannya. Laporan tes DNA itu aku yang mengirimnya. Apa katamu? Di dunia ini selain diriku, tidak ada satupun yang berhak melahirkan anak untuk Xinian. Han Mumu, kau keparat, apa kau tidak takut terkena karma? Hari ini aku bukan hanya akan menghancurkan anakmu, dan membuatmu tidak akan pernah bisa memiliki anak lagi. Jangan, ini semua hutangmu padaku. Jangan. Jangan, aku mohon padamu, jangan. Aku tidak mau. Nyonya, Anda sudah sadar. Nyonya Lin Mo, jangan menangis. Anda masih dalam masa pemulihan pasca keguguran. Menangis terus akan merusak kesehatan Anda, Bibi Han. Dia yang telah membunuh anakku. Dia yang telah membunuh. Nyonya, apa yang sedang Anda lakukan ini? Tubuh Anda masih sangat lemah. Aku harus menemui Sun Ning. Aku harus menemui Guo Sun Ning. Tuan tidak akan menemui Anda. Kali ini Tuan benar-benar sudah pergi. Tunggulah sampai urusannya selesai. Dan tunggu sampai kondisi Anda pulih. Baru Anda bisa menandatanganinya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Aku ingin menandatanganinya selama 4 tahun. Apa yang sedang kalian ributkan? Cucu perempuanku. Anak ini adalah anakmu. Ini perbuatan Bibi Tan. Bibi Tan sengaja memalsukan laporan darurat itu. Dialah pembunuh yang telah merenggut nyawa anak kita. Cukup, kau benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Su Cheng. Aku tahu kau memfitnahku karena kau terlalu sedih. Aku juga sangat mengerti rasa sakitmu setelah kehilangan anak. Asalkan kau bisa meredakan amarahmu, kau boleh memfitnahku sesukamu. Bibi Han. Dasar pembunuh. Kembalikan anakku. Su Cheng, apa kau belum puas membuat keributan? Xinian. Hanya karena dia adalah wanita yang kamu cintai tapi tidak bisa kamu miliki. Makanya kamu percaya pada omong kosongnya. Kuang Xinian pelakunya adalah dia. Dia yang sudah menyakiti anak kita. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya cukup.
Untuk apa kamu datang ke sini? Apa yang sudah kamu lakukan pada manajer pabrik? Lu Hang. Kenapa kamu bisa ada di sini? Cheng Cheng, tubuhmu masih sangat lemah, cepatlah berbaring. Keluar. Lu Hang. Jangan-jangan anak di dalam kandungan Su Cheng adalah anakmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Atas dasar apa kamu memfitnahnya? Lu Hang, aku akan menghajarmu sampai mati. Dasar kamu binatang brengsek, sinian kamu tidak apa-apa kan? Lu Hang, kalau bukan karena kamu yang membuat Su Cheng hamil, apa dia akan menderita seperti ini? Cheng. Kuang Sinian, apa kamu benar-benar seorang pria? Kamu malah mendengarkan omong kosong Tan Meng Meng di sini. Omong kosong, istriku sedang sakit. Kenapa kamu lebih panik dariku, suaminya sendiri? Kuang Sinian, kamu benar-benar keparat. Dia jelas-jelas sangat mencintaimu, tapi kamu malah mengatakan hal seperti itu tentangnya. Bagaimana mungkin dia bisa berselingkuh denganmu? Aku peringatkan kamu, Su Cheng. Seumur hidup ini hanya akan menjadi istri sahku Kuang Sinian. Kalau kamu berani mengganggunya lagi, apa? Aku akan membunuhmu. Kalau kamu memang tidak mencintai Su Cheng, maka kembalikan kebebasannya. Aku akan membawanya pergi, dan kami tidak akan pernah muncul di hadapanmu seumur hidup. Sinian, berhentilah memukul. Astaga. Karena Lu Hang dan Su Cheng saling mencintai. Lebih baik kamu merelakan mereka berdua saja. Merelakan mereka, bermimpilah. Pergi kau. Tuan. Bawa nyonya kembali ke villa. Tanpa perintahku. Tidak ada yang diizinkan mendekat. Baik, Tuan. Lu Hang, kalau kau berani mengganggu istriku lagi, aku pasti akan membuat hidupmu lebih menderita daripada kematian. Aku tidak akan pernah menyerah. Kumohon. Su Cheng. Mari kita bercerai. Cerai. Su Cheng, kau ingin aku merelakanmu bersama Lu Heng kan? Jangan harap. Hentikan. Aku akan menjadi milikmu. Sinian, apa yang terjadi? Cepat selamatkan dia. Kalian harus menyelamatkannya. Dia tidak boleh mati, dia sama sekali tidak boleh mati. Sinian, Su Cheng pasti akan baik-baik saja. Wakil Direktur. Jika terjadi sesuatu pada Su Cheng, kalian semua harus mati menemaninya. Sedang apa kau kemari? Aku datang untuk melihat Su Cheng. Gawat. Pasien mengalami pendarahan hebat. Aku sama dengannya, sama-sama bergolongan darah. Oh, ambil saja darahku. Kebetulan sekali kau bisa berguna untukku. Dengan statusmu sebagai selingkuhannya, suster bawa dia untuk diambil darahnya. Jangan ambil darahnya. Ambil darahku saja. Lu Hang, kalau sampai aku melihatmu di sini lagi, aku pasti akan membunuhmu, pengawal. Bawa dia pergi. Hao Sinian, kau bajingan. Apa hakmu mengatur seluruh hidup Su Cheng?
Kalau kau memang sangat menyukai Tan Momo, kenapa kau tidak melepaskan Su Cheng dan bersama Tan Momo saja? Pergi. Aku tahu kau sangat sedih dan terpukul. Aku juga tahu kau sangat menyukai anak-anak. Bagaimana kalau menunggu sampai tubuhmu pulih nanti? Tentu saja ya. Mari kita bercerai. Aku mohon padamu. Cerai. Su Cheng. Dulu siapa yang menghalalkan segala cara untuk naik ke ranjangku? Sekarang kau mau bercerai. Apa kau pikir semua kemauanmu harus dituruti? Aku sudah pernah bilang. 2 tahun yang lalu aku dijebak. Aku juga korban. Sekarang aku kehilangan anakku. Kehilangan hak untuk menjadi seorang ibu. Jika kau masih punya sedikit saja rasa kasihan padaku, aku mohon lepaskan aku. Di kehidupan ini kau hidup sebagai milik Kuang Xinian. Mati pun kau menjadi hantu milik Kuang Xinian. Ah, Tunggu saja di kehidupan selanjutnya. Xinian Su Cheng masih dirawat di rumah sakit. Jangan membuatnya gelisah. Biar aku bantu membujuknya. Bagaimanapun juga dia dulunya adalah sahabat terbaikmu. Beri dia pengertian dengan baik. Kau masih berani datang. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Membunuhku Su Cheng. Coba lihat tampangmu yang menyedihkan itu sekarang. Apa kau datang menunggu Xinian menceraikanku dan menikahimu? Su Cheng, apa kau pikir jika kau tidak bercerai dengan Xinian aku tidak bisa menduduki posisi Nyonya Kuang? Jangan terlalu naif. Kalau aku ingin kau mati itu hanya butuh hitungan menit. 2 tahun yang lalu kau yang membiusku dan Kuang Xinian. Itu kau. Kenapa? Bukankah kau selalu ingin menikah dengannya? Kenapa kau melakukan ini? Sebenarnya kenapa? Su Cheng. Aku juga mencintainya. Ayahmu membantu keluarga Kuang melewati masa sulit, dan memaksa Xinian menikahimu, dan selamanya tidak bisa bercerai. Ibu Pang menggunakan nyawa ibuku untuk memaksanya bunuh diri. Menyerahkanmu langsung ke ranjang Kuang Xian. Kau pasti sangat senang sekarang. Xian seumur hidupnya tidak akan mungkin menceraikanmu. Padahal orang yang paling dia cintai adalah aku. Kau membiarkan Xinian membawamu melakukan tes DNA. Sayang. Sahabat baikmu itu. Apa yang kau katakan? Aku hanya menyuruh orang bicara sembarangan di depannya. Dia langsung percaya kau dan Luhan berselingkuh. Hal itu yang memberiku kesempatan untuk menyingkirkanmu. Han Wangwang. Kubunuh kau, beraninya kau memukulku. Su Cheng. Kau tidak lihat ini wilayah siapa? Tidak ada yang bisa menghentikanku. Hentikan. Luo Hai, aku mohon padamu. Kumohon bawalah aku pergi. Baik, aku akan membawamu pergi. Hahaha. Suzhou. Pegang ini, kau tenang saja. Ada aku di sini.
Aku tidak akan membiarkan Kuang Xinian menyakitimu lagi. Luhang, kalau kau bertemu Kuang Xinian ingatlah untuk menghindar. Tenang saja, aku tahu batasannya. Aku pergi dulu. Kau pulanglah duluan. Bu Bos, tolong siapkan satu kamar untukku. KTP. Katakanlah ada apa, tolong aturkan untukku. Aku ingin pergi secepatnya. Tidak masalah. KTP ini. Hanya 5 jam. Kau gila, lepaskan aku. Luhan, di mana kau menyembunyikan Su Cheng? Aku tahu apa yang kau bicarakan. Lu Hao. Hatiku sudah mati. Aku tidak bisa memberikan cinta yang kamu inginkan. Lupakanlah aku. Komandan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa suaranya tiba-tiba hilang semua? Polisi membawanya kemana? Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk menyakiti Su Jin. Seumur hidup kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Kau yang bajingan. Gu Xinian. Padahal Su Cheng yang sebenarnya adalah istrimu. Kamu tidak memperlakukannya dengan baik, malah percaya pada omongan orang luar yang bukan hanya mencelakai tubuhnya, tapi juga merenggut haknya untuk menjadi seorang ibu. Kau benar-benar binatang. Di mana sebenarnya kau menyembunyikan Susan? Kau ingin mencarinya? Aku tidak akan memberitahumu. Tadi di telepon Susan bilang dia ingin mencari. Lalu terdengar suara jeritan yang mengerikan, dan setelah itu teleponnya terputus. Cepat katakan, kau membawanya kemana? Kalau sampai terjadi apa-apa pada Su Qiang, aku akan membuat kalian semua ikut mati bersamanya. Dia ada di Xicheng, cepatlah. Tuan Lu, bukankah Anda pergi bersama istri Anda? Dia pergi kemana? Itu istriku. Anu. Nona Song 2 hari lalu bilang dia ingin pergi ke Myanmar. Aku susah payah mencari jalan untuk membantunya ke luar negeri. Jangan-jangan kalian tidak tahu kalau dia sudah pergi. Bicara apa kau beraninya kau membawanya ke luar negeri secara ilegal? Kau bisa membuatnya terbunuh, apa kau tahu? Cepat bawa aku mencarinya. Baik. Aku akan mengantarmu mencarinya sekarang. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Su Qin, aku akan membuat seluruh keluarga Lu ikut mati bersamanya. Disinilah tempatnya. Nona Su sepertinya keluar dari sini. Apa yang terjadi di sini? Tadi malam, ada penyelundup yang membawa sekelompok imigran gelap keluar lewat sini. Tidak disangka mereka terkena tanah longsor. Tanah longsor. Permisi. Beri jalan. Su Cheng tidak. Lepaskan Su Cheng. Su Cheng, kumohon baik-baik saja. Kamu sama sekali tidak boleh terluka. Su Cheng, kamu tidak boleh meninggalkanku. Kalau kamu mati bagaimana denganku? Su Cheng. Kamu tidak mempercayaiku. Cinta apa? Itu kamu. Benarkah? Apa? Diam. Su Cheng, ayo cepat pergi. Lepaskan aku. Su Cheng. Cepat pergi, tempat ini akan longsor lagi. Su Cheng, cepat pergi. Jangan, Su Cheng. Su Cheng. Di sini sudah aman, Pak Kuang. Ini sudah semalaman. Bapak pulang dan istirahatlah dulu. Aku akan menunggu di sini. Baik. Kalau sudah menemukan Su Cheng, ingat kabari saya, siap, Pak. Si Yan, ku dengar Su Cheng kena musibah. Ada apa sebenarnya?
Kenapa kamu kelihatan sangat pucat dan berantakan? Sinian, kamu tenang saja. Su Cheng orang baik pasti akan dilindungi Tuhan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Jangan sampai terlalu lelah. Kenapa tubuhnya bisa terinfeksi? Lalu diangkat. Apa kau tidak tahu? Jangan-jangan dia sering tidur sembarangan. Aku cuma melakukan operasi sederhana padanya. Aku ini sahabatnya. Mana mungkin aku mencelakainya? Sialan, aku rasa aku tidak suka omong kosong itu. Tapi mau bagaimana lagi? Tuan Nyonya, apa sudah ada kabar? Billy, astaga, kenapa jendelanya tidak dibuka? Jendelanya sudah terbuka, Tuan. Terbuka. Nyonya kecil. Apa? Su Cheng. Halo. Ada apa ini? Pakuan ini mayat terakhir. Wajahnya sudah hancur, sudah tidak terlihat jelas lagi bentuk wajahnya. Tapi kalau dilihat dari gaya pakaiannya, sepertinya ini Nyonya Pakuan. Bawa aku melihatnya baik, Tuan. Pergilah ke sana. Set. Gawat, pasti akan digeledah orang. Pasti akan digeledah orang. Cepat-cepat lakukan tes DNA. Su Cheng He. Ini tidak mungkin benar. Putriku. Putriku. Aku benar-benar buta, sampai menikahkan putriku denganmu. Kau bilang akan memperlakukannya dengan baik seumur hidup. Tapi sekarang kau malah membunuhnya. Kembalikan putriku. Maafkan aku, ayah. Sui Chao mencintaimu dengan sepenuh hati, tapi kau malah membunuhnya. Kuo Xinian, seharusnya kau yang mati. Mulai sekarang, di dunia ini kau dan Sui Chao tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kemari kalian. Bawa Nona kembali. Tidak, jangan. Jangan, ayah. Dia istriku. Kau tidak boleh membawanya, Cheng Cheng. Aku ingin dia pulang.
Singkirkan tanganmu, aku tidak akan melepaskannya. Mau lepas atau tidak, aku tidak akan lepas. Baik. Bagus sekali. Tutup mulutmu. Besan. Apa yang ingin kau lakukan? Su Cheng sudah mengkhianati keluarga Kuang kita. Sudah bagus putraku tidak menceraikannya. Kenapa mentang-mentang Su Cheng sudah mati? Kau mau menyeret putraku juga? Su Cheng sudah berbuat salah pada keluarga Kuang. Jangan bicara omong kosong denganku. Su Cheng mengandung anak dari pria lain. Si Nian hanya ingin menyingkirkan anak haram di perutnya itu. Memang nasib dan umurnya saja yang pendek. Kenapa harus menyalahkan si Nian? Dari awal sampai akhir, si Nianlah yang paling dirugikan. Omong kosong. Sejak usia 16 tahun dia sudah menyukai Kuang. Si Nian seumur hidupnya. Dia tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Sekarang dia sudah tiada. Kalian masih saja memfitnahnya. Apa kalian tidak takut Su Cheng kembali tengah malam untuk membalas dendam? Memfitnah. Laporan tes DNA ada di sini. Lihat saja sendiri. Kuang Xinian. Dari awal sampai akhir kau tidak pernah mempercayai Su Cheng kan? Pernahkah kau mendengarkan penjelasan Su Cheng? Hanya karena satu laporan kau langsung menghukum putriku. Kuang Xinian. Apa kau pernah mendengarkan penjelasan Su Cheng? Apakah kau sudah membawanya ke lembaga tes DNA lain untuk melakukan tes? Apa kau yakin laporan ini tidak dimanipulasi oleh orang lain? Kematiannya. Itu semua karena kau yang membunuhnya. Untuk apa kau masih berpura-pura cinta di samping putriku? Menyingkirlah. Anakku sayang bos. Demi wanita seperti dia sungguh tidak sepadan untukmu. Sebagai istri yang dinikahi secara sah. Dia malah melakukan hal yang tidak bermoral. Lagi pula kita tidak butuh menantu perempuan seperti dia. Ibu. Tidak peduli dia berubah menjadi seperti apa. Aku yang tetap memilihnya. Aku akan membawanya pulang. Aku akan merawat istriku. Mau membawa putriku pergi? Bayar dengan satu kakimu. Katakan. Kau bersedia atau tidak? Ambil saja kakiku ini baiklah. Jangan pukul anakku. Anakku. Ah. Minggir. Berada di samping putriku bertingkah seperti ini untuk ditunjukkan kepada siapa? Sekarang dia sudah tidak bisa melihatnya lagi. Ini semua karena perbuatanmu yang membuatnya mati. Tolong buka matamu dan tatap aku ya. Tolong buka matamu dan tatap aku biar ku beritahu kau. Kalau kau memang benar-benar masih memiliki sedikit saja rasa kasihan pada putriku, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Putriku yang bodoh ini sungguh terlalu bodoh. Ayo kita pulang. Pulang. Minggir kau. Aku akan membawamu pulang. Pulang kita pulang.
Sucang, Sucang, Sucang. Sucang, lepaskan aku, Sucang. Empat tahun kau cepat buka pintunya. Xingyan. Bagaimana keadaan kakimu? Tolong buka pintunya ya, aku mohon padamu. Lambung Xingyan sakit lagi. Hatiku benar-benar sedih melihatnya. Aku diam-diam belajar beberapa resep makanan herbal untuk lambung. Kedepannya aku harus pelan-pelan merawat lambung Xingyan sampai sembuh. Suami sendiri tentu saja harus disayangi. Pantas saja dalam sehari mereka mengirimkan gaji pertengahan musim gugur kepadaku. Maafkan aku. Padahal jelas-jelas aku yang menyelamatkan Kak Xingyan waktu itu. Tapi kenapa hanya di dalam ruang karaoke itu? Kemarin Kak Xingyan malah bersama sahabat terbaikku, Tan Momo. Melihat Kak Xingyan menggenggam tangannya dengan begitu lembut, aku benar-benar merasa sangat sedih. Ternyata orang yang menunggumu untuk menyelamatkanku sama sekali bukan mereka. Melainkan satu-satunya bagi mereka. Dia adalah priaku. Ternyata, aku sudah pergi sejak lama. Dan sudah pergi selama ini. Tuan Nonatan sudah datang. Sebentar lagi aku akan menjadi Nyonya Kuang. Si Nian Su Cheng sudah tiada. Kalau kau terus menyiksa dirimu seperti ini, dia tidak akan pergi dengan tenang. Aku tidak apa-apa. Dokter Han, Anda sudah datang. Silakan minum, terima kasih. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Si Nian, kau harus bangkit. Kau tidak boleh menyiksa dirimu sendiri seperti ini. Aku akan sangat khawatir kalau kau terus begini. Aku hanya sedikit lelah. Dan ingin istirahat sebentar. Aku tidak apa-apa. Oh iya. Bukankah kau selalu ingin bekerja di industri kecantikan medis? Aku akan membelikan sebuah klinik kecantikan medis untukmu. Benarkah? Si Nian, kau sangat baik padaku. Sudah seharusnya begitu. Aku kembali ke kamar dulu ya. Kamu juga pulanglah lebih awal. Baiklah. Aku akan minta pengacara segera membalik nama rumah sakitnya untukmu. Halo, tolong selidiki. Siapa yang membuat laporan tes DNA istriku? Selain itu selidiki juga soal infeksi di tubuhnya. Periksa apakah ada rekaman CCTV di rumah sakit.
Kuang Xinian, apa yang mau kamu lakukan? Apa kamu mau mati bersama Su Cheng? Ibu. Kenapa ibu ke sini? Kalau ibu tidak datang anakku bisa mati. Nah, bisakah kamu tidak bersikap begini? Su Cheng itu sudah mati, dia tidak bisa kembali lagi. Kalau kamu terus menyiksa dirimu begini, kamu mau ibu hidup bagaimana? Ibu. Dulu kenapa ibu begitu yakin? Kalau anak yang dikandungnya bukan anakku. Kenapa ibu bersikeras memaksaku membawanya tes DNA? Sekarang orangnya sudah mati. Apa gunanya membicarakan semua ini? Tapi dia mati tanpa kejelasan. Dia memang sudah mati, tapi sampai sekarang dia masih memikul tuduhan sebagai peselingkuh. Kenapa kamu teriak-teriak? Temanku bilang sendiri padaku, dia malah pergi ke tempat karaoke sama si Luhan itu. Dia tidak pernah melakukannya. Seumur hidupnya hanya ada aku satu-satunya pria baginya. Dia tidak akan pernah mengkhianatiku. Kenapa kamu membentak ibumu? Lagi pula dulunya kamu yang membawanya ke rumah sakit. Kalau kamu percaya padanya, kenapa kamu membawanya ke rumah sakit? Benar juga. Akulah kaki tangan terbesarnya. Akulah yang membuat Suze mati. Aku yang telah membunuhnya. Mana pantas lagi aku hidup di dunia ini? Nah kamu ngomong apa barusan? Jangan ngawur kamu, jangan mikir yang macam-macam ya. Jangan bikin ibu takut dong. Nak, tatap mata ibu nak. Aku mending mati aja, biar semuanya selesai. Tapi rasanya sakit banget. Bu, aku sakit, Bu. Bu, hatiku sakit banget. Ibu tahu nggak rasanya hidup segan mati tak mau? Ya ampun nak. Ibu susah payah loh besarin kamu. Kamu malah mau mati demi perempuan yang udah meninggal itu. Kamu ini benar-benar. Kamu sama aja nusuk jantung ibu, tahu nggak? Ibu pura-pura baik di depan Su Cheng. Tapi di belakang ibu terus-terusan nyerang dia. Ibu pikir aku nggak tahu apa-apa. Ibu ini kan mertuanya. Wajar dong kalau ibu ngedidik dia. Lagi pula pas kamu lihat ibu nyusahin dia, kamu juga diam aja kan nggak ngebelain. Jelas-jelas aku tahu semuanya. Tapi dari awal sampai akhir aku malah ngebiarin ibu nindas dia. Aku emang cowok brengsek. Nak, hentikan nak. Coba ibu lihat lukamu. Aduh anakku sayang. Ibu pergi aja, jangan kesini lagi. Su Cheng nggak suka sama ibu. Dasar perempuan pembawa sial. Udah mati pun nggak ngebiarin Xinian tenang. Nggak bisa dibiarin terus-terusan begini. Lihat aja nanti. Presdir gunyonya besar pergi menemui Nona Tan. Tante udah datang, ayo silakan duduk. Nggak usah sok baik begitu deh. Tante hari ini kesini ada urusan sama kamu. Ada apa tante, silakan bicara. Tante tahu kamu suka sama Xinian anak tante. Tapi sayangnya, kamu nggak punya latar belakang keluarga yang bagus. Waktu itu tante nyuruh kamu ngasih obat ke Su Cheng. Biarkan dia bersama Xinian. Bagaimanapun juga kau secara tidak langsung telah membantu keluarga Kuang kami. Tidak peduli kau membenciku atau dendam padaku. Aku melakukan semua ini demi Xini. Demi seluruh keluarga Kuang kita. Langsung ke intinya saja Nyonya. Hari ini datang lagi ingin aku melakukan apa untukmu? Aku benar-benar tidak menyangka. Xinian ternyata demi jalang bernama Su Cheng itu
sampai menderita setengah mati. Kalau kau bisa membuat Xinian kami bangkit kembali, aku bisa memberimu uang dalam jumlah besar. Apa katamu? Xinian jadi begini demi Su Cheng. Orang yang dicintai Xinian adalah aku, dia hanya merasa bersalah pada Su Cheng. Aku pikir kau orang yang pintar. Ternyata kau hanya segini saja. Kalau Xinian hanya merasa bersalah pada Su Cheng, mana mungkin keadaannya jadi berantakan seperti sekarang. Sudahlah, aku tidak bisa mengandalkanmu lagi. Yang menjadi istri Xinian hanya boleh aku. Kalau kau berani pergi, kau sendiri yang harus membeberkan rahasiamu 2 tahun lalu, saat kau memaksaku membius Xinian dan Su Cheng kepada semua orang. Kau berani mengancamku. Memangnya kenapa kalau aku mengancammu? Aku hanya ingin menjadi istri Xinian. Tidak ada satupun yang bisa menghentikanku. Kau masih belum tahu kan? Anak yang dikandung Su Cheng adalah anak Si Yuan. Hah? Apa yang kau bilang? Kau yang memalsukan laporan tes DNA itu. Kau baru sadar dan itu sudah terlambat. Aku cuma menyuruh orang asal bicara di depanmu. Dan kau langsung percaya begitu saja, bahkan membunuh cucu kandungmu dengan tanganmu sendiri. Coba kau pikir. Kalau sampai Xinian tahu soal ini, siapa yang akan dia benci? Bibi Tan. Mau memukulku? Kau pikir kau ini siapa? Apakah aku masih seperti dulu? Bibi Tan yang bisa kau tindas sesuka hati. Nyonya Huo. Aku sarankan sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Orang yang bisa menyelamatkan Siming sekarang hanyalah aku kelak terhadapmu. Nyonya He. Karena aku akan menjadi Nyonya Huang di masa depan. Jika kau bersikap baik, aku juga akan dengan baik berbakti padamu sebagai ibu mertuaku. Jika kau membuatku marah, aku akan membuatmu tidak pernah melihat putramu lagi selamanya. Nyonya Ho. Aku ini orang yang pendendam. Semua hal yang pernah kau lakukan padaku di masa lalu, akan kubalas semuanya padamu berlipat ganda. Aku akan membuatmu membayar harganya. Bibi Tan. Su Chang. Menantuku yang baik. Ini salah ibu. Ibu minta maaf padamu. Sungguh tidak disangka, ternyata ibulah yang memaksa Bibi Tan untuk melakukannya. Bahkan sebelum kematiannya pun dia masih berusaha keras memisahkan kita. Ibumu menggugurkan bayinya sendiri. Dan seumur hidup kehilangan hak untuk menjadi seorang ibu. Akulah yang perlahan-lahan menghancurkan cinta Su Cheng padaku. Akulah pembunuh Su Cheng yang sesungguhnya. Su Cheng, Su Cheng. Kalian semua keluarlah. Kenapa kau datang ke sini? Aku datang untuk merawat Xinian. Untuk apa menyimpan barang peninggalan orang mati? Bawa sial saja. Dokter Tan, barang-barang ini tidak boleh dibuang. Kenapa barang-barang ini tidak boleh dibuang? Dan juga yang ini, buang semuanya keluar. Tuan tidak akan mengizinkannya. Su Cheng sudah mati. Mulai sekarang akulah Nyonya Kuang. Tunggu apa lagi, cepat pergi. Baik.
Komandan Huang adalah milikku. Hanya beberapa orang mati. Dengan apa aku bisa melindungimu? Su Cheng. Xinian, kamu sudah bangun. Ini aku Meng Meng. Aku datang untuk merawatmu. Tidak apa-apa. Tidak usah. Pergilah saja. Su Cheng baru saja tiada. Kalau kamu begini terus orang-orang akan bergosip. Tidak akan, Xinian. Roh Su Cheng di surga pasti akan merestui kita. Beri aku sedikit waktu untuk menenangkan diri ya. Baik, Xinian. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Oh ya, soal rumah sakit yang kamu janjikan padaku waktu itu. Kapan kamu akan menyerahkannya padaku? Secepatnya hari ini semua urusannya akan selesai. Baguslah, Xinian. Aku pasti akan mengelolanya dengan baik. Kamu juga harus menjaga kesehatanmu baik-baik. Jangan membuatku khawatir ya. Kalau begitu aku akan datang menjengukmu lagi nanti. Baik, rumah sakit itu kuserahkan padamu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Hei. Xinian, rumah sakit itu tidak boleh diberikan kepada wanita seperti dia. Ibu. Ibu tidak usah ikut campur urusan ini. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Han Meng Meng, aku pasti akan membuat reputasimu hancur lebur. Dan tidak punya tempat tinggal. Aku akan membuatmu membayar mahal atas semua perbuatanmu. Xinian, aku punya kabar baik untukmu. Hari ini pasien di rumah sakit benar-benar membeludak. Aku sangat amat mencintaimu. Aku ingin bertemu denganmu sekarang juga. Hari ini sudah terlalu larut. Sebaiknya kamu segera istirahat. Aku tidak mau, aku akan naik taksi ke sana sekarang. Su Cheng sudah meninggal selama beberapa bulan. Masa kamu sama sekali tidak merindukanku? Baiklah. Kalau begitu siapkan anggur yang enak dan tunggu aku ya. Tianzhen. Cheng Yuan, Xinian. Kok ponselnya mati? Pak Kuang mendadak ada urusan ke luar negeri. Maaf ya. Ada apa ini sebenarnya? Beraninya dia meninggalkanku di saat seperti ini? Ya, sudahlah. Aku akan pergi merayakannya sendiri. Eh. Sudah dengar belum? Direktur kita, kudengar semalam dia menghabiskan malam liar dengan orang lain di tempat karaoke. Tapi tidak ada fotonya, bahkan sampai masuk pencarian populer, astaga. Kenapa ponsel Xinian masih saja mati? Chen Yuan, kenapa ponsel Xinian masih terus mati? Iya benar, kami juga tidak bisa menghubunginya. Kok bisa begini? Chen Yuan,
Cepat kau hubungi tim hubungan masyarakat perusahaanmu. Bantu aku tangani masalah ini. Maaf Dr. Tan. Tim hubungan masyarakat perusahaan sedang ada tugas lain. Tidak bisa ditarik kembali. Sampai jumpa. Halo. Chen Yuan. Brengsek, tunggu sampai aku menikah dengan Xinian. Aku pasti akan memecatmu. Pasti ini ulah si tua bangka itu. Direktur gawat. Ada orang yang membuat keributan di depan pintu. Orang dari stasiun televisi juga pada berdatangan. Kok bisa sampai begini? Aku tidak tahu. Pelanggan yang melakukan perawatan kecantikan kemarin bilang wajahnya hancur dan memaksa kita untuk memberikan pertanggungjawaban. Direktur gawat. Pelanggan yang kemarin datang untuk perawatan kecantikan di sini, matanya jadi buta. Dia membawa segerombolan orang membuat keributan di rumah sakit dan menuntut ganti rugi. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku beri 500.000 untuk 10 tahun, tolong bantu aku bereskan masalah ini. Direktur Han, 100.000. Kau mau aku mati bersamamu ya? Tidak mungkin, berapapun yang kau minta pasti akan kuberikan. Aku sebentar lagi akan menjadi Nyonya Pang. Aku tidak boleh punya berita buruk sedikit pun. Lupakan saja aku. Aku bisa memberimu banyak uang. Aku bahkan bisa mengirimmu ke luar negeri. Bagaimana HMPH? Dasar gila kau ya. Beri kami sejumlah uang. Asal ada kasus hukum. 3 generasi keluarga kita tidak akan bisa lari. Tidak punya kemampuan sok-sokan mau bisnis pariwisata. Cuy, gue berhenti kerja. HMPH. Kerja di bawah bos sepertimu. Benar-benar menjijikkan. Gue juga berhenti. Ayo pergi. Kalian tidak boleh pergi. Kalian mau apa? Xinian. Sebenarnya kamu ada di mana? Kenapa uang di rekening hilang semua? Ini sebenarnya ada apa? Ini kawasan perumahan mewah. Kalau mau memungut sampah, sana pergi jauh-jauh. Memangnya kenapa kalau perumahan mewah? Suatu saat nanti aku akan jadi nyonya rumah di sini. Jangan mimpi di siang bolong, sana pergi. Cepat pergi. Kembalikan. Dasar tua bangka, awas saja ya. Aku pasti akan membalas dendam. Kenapa teleponnya belum diangkat juga? Tolong. Tolong. Jangan. Hahaha. Jangan-jangan aku hamil. Tidak. Anak ini tidak boleh dilahirkan. Kalau aku melahirkannya, aku tidak akan bisa menjadi nyonya pejabat. Gugurkan, harus digugurkan. Xinian, kamu akhirnya kembali. Xinian, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Naik mobil. Xinian, semua ini ibumu yang mencelakaiku. Dia ingin memisahkan kamu dan aku. Dia selalu menganggap asal-usulku rendahan. Tidak pantas bersamamu. Kamu harus membelaku, Xinian. Cepat naik ke mobil. Xinian, kamu mau membawaku kemana? Kenapa orang sepertimu bisa merasa takut? Tentu saja membawamu ke kantor polisi. Apa kamu sudah tahu semuanya? Hei, cepat turunkan aku. Kamu tidak bisa mengirimku ke penjara. Xinian, semua ini ibumu yang memaksaku melakukannya. Semua hal yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang menjadi karma bagi dirimu sendiri. Aku akan membiarkan anak di dalam kandunganmu itu lahir. Dan melihat mereka tumbuh besar. Dengan begitu setiap kali kamu melihat mereka,
Kamu akan teringat dengan perbuatan kotor yang pernah kamu lakukan. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup tenang seumur hidupmu. Xinian, jangan Xinian. Baiklah Xinian. Akan selalu menjadi milikmu. Hei. Momo, kamu terlalu percaya diri. Lagi pula selama bertahun-tahun ini, bukankah kamu selalu ingin merebut milik Su Cheng? Aku tidak pernah merebut apapun dari Su Cheng. Tuan keempat. Orang itu jelas-jelas adalah Su Cheng. Tapi kamu malah merebut jasanya. Dan menikmati semua ini tanpa rasa bersalah. Kamu sendiri yang memberikan obat dan merencanakan cinta satu malam antara aku dan Su Cheng. Tapi selama 5 tahun ini semua adalah konspirasi Su Cheng. Menggunakan uang yang ibuku berikan padamu, sambil menangis dan mengeluh bahwa Su Cheng memisahkan kita. Sengaja membuat ibuku salah paham bahwa Su Cheng berselingkuh, bahkan memalsukan tes DNA. Dan membuatku menjadi anak itu. Kejahatannya sangat kejam. Kematian tragis Su Cheng. Semua kejadian ini, satu demi satu. Lan Wangji, bukankah kamu harus membayar nyawanya dengan nyawamu? Semua ini ibumu yang memaksaku. Masih berani mengancamku ya? Ibuku memang menyuruhmu pergi. Tapi dia tidak menyuruhmu menyakiti Su Cheng sekejam ini kan? Ini semua karena aku mencintaimu. Aku tidak pernah mencintaimu. Sudah kubilang aku Kuang Xinian selalu mencintai Su Cheng. Aku bersamamu. Karena kamu memalsukan dirimu sebagai orang yang menyelamatkan nyawaku, makanya aku bersikap baik padamu. Kalau tidak, mana mungkin aku dan Su Cheng semakin menjauh. Bahkan terpisahkan oleh maut selamanya. Xinian. Kamu membohongiku. Kamu bohong padaku kan? Membohongimu Han Momo. Di mataku, membawakan sepatu Su Cheng saja kamu tidak pantas. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku sendiri yang akan menjebloskanmu ke penjara. Aku akan membuatmu merasa lebih baik mati daripada hidup. Xinian, kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu tidak boleh melakukan ini. Tidak. Selidiki. Tidak Xinian. Kamu tidak boleh melakukan ini. Nikmatilah semua ini. Bawa dia pergi. Sebarkan kabar ini kepada semua pasien yang ingin menuntut Tan Momo. Perusahaan Kuangxi akan menyediakan pengacara terbaik. Su Cheng. Aku datang menengokmu. Apa kau merindukanku? Aku punya kabar baik untukmu. Orang yang menindasmu sudah kukurung di penjara. Jadi tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu. Jangan takut sendirian di alam sana. Tunggu aku sebentar. Aku akan segera pergi menemanimu. Ya kan, Suze? Aku bersamamu di kehidupan ini. Kau ingin pergi jalan-jalan ke banyak tempat. Ingin makan banyak sekali makanan enak. Juga ingin pergi main ski di gunung salju. Pergi ke padang rumput yang luas. Dan juga ingin melihat aurora. Besok aku akan membawamu ke sana. Kau senang kan? Dulu waktu aku mau mengajakmu, kau bilang kau takut kedinginan. Sekarang kau tidak kedinginan lagi. Aku akan selalu memelukmu. Su Cheng. Beberapa waktu lagi aku akan menyusulmu ya.
Su Cheng, Su Cheng. Su Cheng. Gawat. Sepertinya aku melihat Kuang Siyu. Ayo kita cepat pergi dari sini. Su Cheng, Su Cheng. Su Cheng. Cepat atau lambat dia pasti akan menemukanku. Aku cuma tidak menyangka akan secepat ini. Anak pintar An-An. Si Nian. Aku sudah memikirkan nama untuk anak kita. Bagaimana kalau diberi nama An-An? Terserah padamu saja. An-An. Ayo kita pulang. Paman akhirnya mati juga. Jangan harap ada yang bisa mendekatinya. Pergi sana cepat. Akhir-akhir ini dia hidup dengan baik. Keparat. Ini satu. Itu karena kamu terus merawatnya belakangan ini. Enyah kau sekarang. Jangan coba-coba memancing amarahku, asal kau tahu saja. Jangan harap. Jangan karena keegoisanmu. Talenta emas. Asalkan. Aku bisa membuatmu kalah telak, bangkrut dalam hitungan menit. Walaupun semua orang mati. Aku akan tetap menemuinya. Halo nak. Apa kamu sudah memaafkan ibu? Ibu tolong bantu aku melakukan satu hal. Kalau ibu berhasil melakukannya, aku akan memaafkan semua kesalahan ibu di masa lalu. Cepat katakan nak, ibu pasti akan membantumu. Su Cheng dia masih hidup. Syukurlah kalau Su Cheng masih hidup. Mulai sekarang. Kerahkan semua kekuatan untuk menghancurkan Lunan. Meskipun kita harus sama-sama hancur aku tidak peduli. Maksudmu Lu Hang yang membawanya pergi? Ibu tidak perlu ikut campur urusan itu. Ibu cukup katakan mau melakukannya atau tidak. Lakukan ya ibu pasti akan melakukannya. Cheng Cheng. Apa hatimu akan luluh? Tidak akan. Dia tidak mencintaiku. Dia cuma berpura-pura sangat mencintaiku. Xiao Bao. Aku mau pergi terapi pemulihan dulu. Cheng Cheng. Kemarin kamu memintaku untuk tinggal. Apa karena ingin memprovokasi perusahaan? Bukan. Berjanjilah kau akan terus hidup dengan baik. Ya. Baiklah. Bos di sampingku. Bagaimana bisa begini? Baiklah aku sudah membukanya. Ekspansi dari luar negeri sudah berhasil.
Kalau terus begini, perusahaan Lu kita akan segera bangkrut. Bos sialan apanya? Bisnis keluarga yang sudah berumur seabad ini, tidak boleh hancur hanya gara-gara dirimu. Kenapa, Host? Aku tidak akan melepaskannya. Kalau Lu Xun sampai tiada, aku tidak punya muka lagi untuk menemuimu, kakek. Jangan keras kepala lagi. Pikirkanlah baik-baik tidak-tidak. Kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Lu Hang. Lu Hang, dulu kau membantu Su Cheng memalsukan kematiannya. Dan membantunya memalsukan laporan DNA. Orang yang benar-benar pantas mati adalah kau. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kau terus-terusan bilang menyukainya. Tapi kau malah memanfaatkan berita kematian palsunya untuk memeras ayahnya. Keluarga Lu kalian benar-benar pintar berbisnis ya. Omong kosong. Komandan Kong, jangan bicara sembarangan. Sembarangan. Apa kau berani bersumpah? Apa yang mau kau lakukan? Keluarga Lu kalian sudah lama kuperiksa sampai ke akar-akarnya. Coba katakan. Kalau Su Cheng tahu kau adalah orang yang begitu licik, apa yang akan dia pikirkan? Cukup. Asalkan kau pergi, aku akan melepaskan keluarga Lu. Kalau tidak, keluarga Lu tidak perlu ada lagi. Kau mengancamku. Asal kau tahu saja, orang yang tidak ingin ditemui Su Cheng adalah kau. Kaulah yang membuatnya kehilangan kemampuannya untuk punya anak. Dampak permanen yang tidak bisa disembuhkan. Dampak permanen apa? Su Cheng sebenarnya ada apa dengannya? Aku akan menghabisimu. Infeksi saraf. Dia menjadi sangat lemah, tubuhnya sering terasa lemas dan tak bertenaga. Dia tidak bisa menahan buang air. Bahkan kemungkinan besar sisa hidupnya harus dihabiskan di kursi roda. Apakah itu benar? Kamu bohongkan. Untuk apa aku membohongimu? Aku menempatkannya di sini hanya agar dia bisa menjalani pemulihan. Aku selalu menemaninya setiap hari. Aku benar-benar sama sekali tidak tahu kalau keluargaku akan memanfaatkan masalah ini untuk mencari keuntungan dari keluarganya. Su Cheng benar-benar sangat kasihan. Kamu bicara omong kosong. Katakan padaku. Semua ini tidak nyata kan? Kamu cuma mengarangnya kan? Ibunda Ratu. Apa yang harus aku lakukan agar bisa mendapatkan maafnya? Kamu benar-benar bodoh. Kenapa baru di saat seperti ini, kamu bisa menyadari sifat aslimu? Kenapa harus menyakitinya, sampai dia harus sangat menderita? Luo Xinian. Masuklah dan temui dia. Dia sebenarnya cukup menyukaimu. Luo Xinian, dengarkan aku. Aku tidak kalah darimu. Aku berharap Su Cheng bahagia lebih dari siapapun. Aku tahu. Xiu Chang. Kamu begitu baik hati. Kamu tidak seharusnya memiliki hidup yang seperti ini. Biar ku beritahu, dengarkan baik-baik. Aku akan mencari ahli medis paling hebat di seluruh dunia untuk mengobatimu. Aku juga menginginkan hal yang sama denganmu. Kamu harus menikah denganku. Lu Han. Tidak. Aku tidak butuh belas kasihanmu.
Pergilah. Su Cheng, aku sama sekali tidak mengasihanimu. Aku ini sungguh mencintaimu. Yang kamu pedulikan hanya Bibi Tan. Tapi yang kucintai itu kamu. Semenjak kepergianmu, aku baru sadar ternyata selama ini Bibi Tan terus membohongiku. Aku yang sudah salah paham padamu. Su Cheng. Aku salah. Biarkan aku menebus kesalahanku padamu ya. Pergi saja kau dari sini. Apakah ini? Karmaku. Uang ini pasti sudah sangat melukaimu. Karena ini ditukar dengan sebuah nyawa. Hahaha. Paman Kun. Mereka semua adalah anak-anak yang kuadopsi setelah kamu pergi. Mereka semua sangat menggemaskan. Aku tidak tega membiarkan mereka terluka sedikit pun, tapi aku malah membuat anak kita sendiri kehilangan nyawanya. Siong, ayo kita pergi main layang-layang. Ayo kita pergi main ya. Pelan-pelan jalannya. Anda pasti Nyonya Kuang kan? Tuan Kuang sangat baik pada anak-anak di sini. Beliau sering datang menjenguk mereka. Anak-anak juga sangat menyukainya. Su Cheng, Su Cheng, Su Cheng, Su Cheng, Su Cheng, Su Cheng, Su Cheng. Tolong jangan tinggalkan aku. Su Cheng, aku sangat mencintaimu. Jangan pergi dariku ya. Su Cheng, Su Cheng, Su Cheng, Su Cheng. Su Cheng, Su Cheng. Aku baru saja bermimpi kamu terkubur di dalam tanah. Su Cheng, aku mohon padamu. Tolong jangan tinggalkan aku ya. Aku tidak mau pulang ke rumah kalau tidak ada kamu. Aku juga tidak ingin kamu menghilang dari dalam hidupku. Su Cheng, ku mohon jangan tinggalkan aku ya. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku.